Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Guru Now channel with me, Mr. Fur. Tapi kali ini kita tidak belajar bahasa Inggris, matematika ya. Untuk sebutannya tetap dipanggil aja Mr. Fur. Kalau dipanggil Pak Pur lucu ya. Apalagi kalau dipanggil Kak Pur. Lucu tuh, nanti dikira Kapur Barus. Jadi tetap dipanggil Mr. Fur, tapi pelajaran kita hari ini tentang matematika. Materinya tentang penjumlahan, perkalian, itu perkurangan dan pembagian dengan cara bersusun. Nah, materi ini termasuk materi dasar dalam matematika, tapi kenyataannya masih banyak siswa yang belum mengerti penggunaan cara ini, padahal cara ini sangat membantu dalam matematika. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut tentang cara ini, simak terus video ini sampai akhir. Oke, check it out. Baik, kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Di sini kalian bisa melihat ada 4 nomor. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Penjumlahan. Ada angka 1156 ditambah 874. Bagaimana caranya kita menghitung menggunakan cara bersusun? Kita coba ya, langsung kita praktikkan. Pertama-tama kalian harus menulis angka yang besar dulu. Tulis dulu angka yang besar, baru di bawahnya angka yang kecil. Nah, ini angka yang besar yang mana? Yang 1156 ya. Jadi kalian tulis dulu yang itu. Kita tulis 1156. Nah, baru ditambahkan 874. Ingat dalam menaruh angkanya, kalian lihat 800 dia posisinya sebagai ratusan kan? Berarti harus sejajar dengan 100. Taruh di sini. 800. Kemudian 70-nya sebagai puluhan, taruh di bawah 5. Kemudian 4 sebagai satuan, taruh di bawah 6. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa misalkan 8-nya kalian taruh di sini. Karena 1 ini dia sebagai ribuan. Jadi tidak bisa ditaruh 8, karena 8-nya sebagai ratusan. Jadi posisinya seperti ini nah ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Baru kalian garis seperti ini, beri tanda tambah. Nah ini cara pertama dalam menghitung dengan cara bersusun. Diperhatikan. Nah, setelah seperti ini langsung kalian jumlahkan saja. Nah, 6 ditambah 4 10. Nah, 10-nya tidak bisa kalian langsung taruh 10 di sini, tapi angka yang di belakangnya aja yang ditaruh di sini. Sejajar lah ya. Harus sejajar. Nah, satunya ditaruh di mana? Satunya ditaruh di atas ini. Tadi kan 10. Nolnya ditulis di sini, kemudian satunya ditulis di atas ini. Di bagian atas. Kemudian lanjutkan 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, caranya sama lagi. Tidak bisa 13 langsung ditulis di bawah, tapi angka yang di belakangnya dulu. 13 berarti angka yang di belakangnya adalah angka 3. Satunya taruh di atas lagi. Di atas di sampingnya, di angka ratusan. Taruh di sini. Jumlahkan lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Sama lagi. Nolnya saja yang ditulis di sini. Satunya taruh di atas. Ya, bentar, udah mulai bisa ya. Taruh di atas ini. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan jangan lupa memberi tanda ribuan di sini. Maka jawabannya ialah 1156 ditambah 874 sama dengan 2030. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. 639 ditambah 439. Seperti apa yang pertama? Yang pertama ditulis angka yang besar dulu. Angka yang besarnya ialah 637. Kalian tulis di sini 637. Baru di bawahnya angka yang lebih kecil 439. Terus ada yang nanya, gimana Pak kalau kebalik? Misalkan 439-nya aja yang di atas, 637-nya di bawah, bisa nggak? Bisa, sebenarnya bisa saja, tapi jauh lebih mudah dengan angka yang lebih besar di atas. Menjumlahkannya jauh lebih mudah, gitulah ya. Oke, lanjut. Kita coba hitung ya, seperti tadi. Yang bawa kertas dan pulpen sambil hitung di rumahnya. Yang pertama,
7 ditambah 9 berapa? 7 di kepala, 9 di tangan. Nah, 16. 16 angka yang di belakangnya ditaruh di bawah, yaitu angka 6. Kemudian satunya taruh di atas. Baru kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, karena dia cuma angka 1 aja nih, satuan aja, taruh aja sini 7. Nah, langsung saja, nggak usah ditaruh-taruh atas lagi karena angkanya cuma 7. Lalu kita jumlahkan lagi di sebelahnya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, ini dikarenakan angkanya udah habis kan, di depannya udah nggak ada angka lagi. 6 ditambah 4 10, maka langsung aja ditulis 10, nggak usah lagi ada atasnya karena di sini nggak ada angka. 6 ditambah 4 tidak ada angka lagi di sebelahnya, langsung saja ditulis 10. Nah, karena ini angkanya ada 4, masih ingat dong tanda bacanya itu? Kalau setelah 3 angka dari belakang maka ditandain titik, tanda baca titik. 1 2 3. Nah, ini tanda angka, maaf bukan tanda baca, tanda angka. Taruh titik di sini sebagai tanda ribuan. Berarti jawabannya ialah 1076. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui juga, menghitungnya harus dari belakangnya, dari satuan. Jadi nggak boleh misalkan menghitung dari depan 6 tambah 4 10 taruh di sini, nggak bisa. Harus dari satuan dulu. Satuan udah selesai baru ke puluhan, puluhan udah selesai baru ke ratusan dan seterusnya. Mudah-mudahan sudah mulai paham ini untuk penjumlahannya. Silahkan kalian catat dulu. Kalau kalian ingin mencatat nanti bisa kalian pause dulu atau di screenshot dulu. Nah, untuk mendapatkan caranya. Ya, baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3 dan 4. Nah, ini pengurangan ya. Caranya hampir sama aja, nah. Mungkin ada berbeda sedikit nanti dalam pengambilan angka-angka di belakangnya. Ya, langsung aja ya, kita praktekin aja daripada bingung tuh. Ya, nomor 3, 2345 dikurang 1421. Jadi kita tulis dulu angka yang besar ya. 2345 dikurang 1421. Ditulis 1421. Nah, sama ya posisinya, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Dikurang. Langsung 5 dikurang 1 sama dengan 4. Oke. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, kemudian 3 dikurang 4 sama dengan, nah, bingung kan? Ada mungkin beberapa yang bingung nih. 3 dikurang 4 bisa. Jangan nanti dikira 3 dikurang 4 0, bukan. 3 dikurang 4 itu nggak bisa karena yang di atasnya lebih kecil daripada yang di bawah. Maka angka 3 ini tidak bisa langsung dikurangi dengan 4. Maka dia harus minjam dulu ke temannya yang sebelah. Jadi dia minjam dulu ke angka yang sebelah. Si 3 ini harus minjam ke angka 2. Saat dia minjam ke angka sebelah, dia akan ditambah angka 10. Jadi si 3 ini saat minjam ke sebelah nambah 10 dia. 3 ini menjadi 13. 3 ini menjadi 13. Nah, jadi bisa kalian tulis kecil aja di sini. Kecil, jangan besar-besar. Nanti dikira memang angka 13. Kecil aja. Kenapa kecil? Sebagai tanda bahwa dia udah minjam ke nomor atau ke angka yang sebelahnya. Maka 3 ini menjadi 13. Berarti kita kurang ke bawah. 13 dikurang 4 sama dengan 13 dikurang 4 sama dengan 9. Nah, ingat yang di atas kalau nggak bisa dikurang dengan yang di bawah, dia harus minjam dulu ke sebelah dan ditambah 10. Kalau di sini angkanya 2, minjam ke sebelah jadi 12. Kalau angkanya di sini 5, minjam ke sebelah jadi 15. Tapi dia minjam kalau tidak bisa dikurang dengan yang di bawahnya. Kalau bisa ya jangan minjam-minjam. Contohnya kayak gini, 4 dikurang 2 kan udah bisa. Nggak usah minjam, nggak usah jadi 14, nggak usah. Nah, oke seperti ya. Jadi 13 dikurang 4 jadi 9. Nah, kemudian angka 2 ini tadi kan barusan dipinjam tuh oleh angka 3. Maka 2 ini angkanya bukan 2 lagi, dia sudah menjadi angka 1. Sudah menjadi angka 1.
Kenapa Bapak? Karena dipinjam oleh angka 3. Jadi saat 3 ini minjam, dia menjadi 13, si 2 menjadi 1, dikurangin 1 angka. Nah, maka 2 ini menjadi 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nolnya nggak usah ditulis, kalau di depan tuh nggak ada nih ya. 0, jadi nolnya harus ditulis. Jawabannya adalah 924. Oke, sekarang kita kerjakan yang nomor 4. Oke, maaf nih ya, agak riuh nih Bapak nih. Jadi belajarnya benar-benar live ini. Editingnya dikit aja. Jadi kalau salah-salah dikit dimaklumi. Nah, untuk kalian juga belajar matematika jangan gugup, jangan takut gitu kan ya. Buat apa juga takut, kecuali kalau kalian belajar matematika di sebelahnya kebakaran. Nah, itu baru takut. Terus lari juga, jangan sambil belajar. Nah, kalau santai seperti ini belajar matematikanya santai aja. Nah, lanjut kita ke nomor 4. 963 dikurang 745. Kita tulis dulu angka yang besarnya, yaitu 963 dikurang 745. 745. Kita kurang. Ya, lanjut ya. Nah, 3 dikurang 5 tidak bisa. Nah, jangan sampai jawab 3 dikurang 5 itu 8 ya, itu ditambah. 3 dikurang 5 tidak bisa. Nah, bagaimana kalau tidak bisa tadi? Masih ingat kan caranya? Karena 3 tidak bisa dikurang dengan 5 secara langsung karena lebih kecil, maka si 3 minjam ke angka yang sebelah. Jadi si 3 ini minjam ke angka yang sebelahnya. Saat dia minjam ke angka sebelah, angkanya ditambahin 10. Si 3 ditambah 10 menjadi 13. Karena dia angka 3 minjam ke sebelah, angkanya menjadi 13. Tulis aja kecil-kecil di sini supaya kalian tidak bingung. Tanda bahwa dia udah minjam ke sebelah. Nah, maka si 13 sudah bisa dong dikurang dengan 5. Nah, 13 dikurang 5 sama dengan 8. Tulis 8 di sini. Sejajar, harus sejajar. Jangan mencela-mencele ya. Sejajar. Nah, kemudian angka 6. Angka 6 kan barusan dipinjam tuh oleh angka 3 ya. Si 3 jadi 13, si 6 kalau udah dipinjam, udah ngutangin nih, maka si 6 ini menjadi angka kurangin 1, berapa? 6 menjadi 5. Benar, karena udah minjam, baik hati nih si nomor 6 ini. Dikurangin 1, maka angkanya menjadi 5. Boleh kalian tulis di sini 5. Nah, boleh ditulis di sini 5. Jadi 6 udah menjadi 5. Baru dikurang dengan bawahnya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, tulis di sini 1. Dan kemudian 9 dikurang 7 sama dengan 2. Nah, maka jawabannya adalah 218. Jadi kalian harus menguasai ini. Nah, ini penting banget sampai kalian SMP, SMA, kuliah, kerja pun ya, ini cara yang mudah dalam matematika. Mungkin banyak juga cara yang lain, tapi ini salah satu cara yang mudah dalam matematika. Begitu lah ya. Sekarang kita lanjut ke perkalian dan pembagian. Terus dipantau di video sampai habis ya.